Itulah kenapa dia mau nafkahin, mau enggak, dia mau melakukan ini itu atau enggak, aku grey rock sih sebenarnya, diem aja. Cuman kok aku diem aja, dia malah jadi kayak leluasa bertindak sesuka hati. Panasnya orang bang, kalau dibikin chaosnya gila lah lama-lama, ya kan? Kayak gitu, sampai akhirnya aku tuh pernah waktu dalam masa pernikahan tuh depresinya nggak main-main, 16/20. Kalau ada intimidasi tadi, ya bisa dilakukan untuk ke polisinya, ya, buat laporan kekerasan dalam rumah tangga. Tempat ternyaman dan teraman anak itu adalah bersama ibunya. Si ayah tidak bisa dipisahkan dengan anaknya sampai kapanpun, karena itu darah dagingnya. Karena ada manusia yang layak diperlakukan seperti itu dan kita harus melawan. Undang-undang perlindungan perempuan dan anak ini sangat kuat, karena memang ya berangkat dari kekerasan rumah tangga itu sangat luar biasa. Kali ini kita bertemu lagi untuk mengulas sesuatu yang sebetulnya amat sering terjadi yang menimpa para perempuan yang ada di Indonesia. Hanya saja kebanyakan dari kaum perempuan itu lebih senang mengolah dalam batinnya sendiri. Dengan kata lain, tidak bersuara. Gaslighting itu sesuatu yang boleh katakan hampir terjadi di setiap pelosok di negeri ini. Jangankan di kota besar, di desa-desa pun hal itu terjadi. Nah, karena jarang berbicara, hal ini seolah menjadi suatu kebiasaan. Sesuatu yang lumrah. Kali ini kita akan membongkar. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kami sengaja menghadirkan Alin Arif. Ya, boleh katakan seorang seleb, pegiat sosial, juga pemerhati masalah anak-anak, pemerhati masalah sosial, yang punya latar belakang cerita seabrak-abrak untuk membahas masalah ini. Untuk itu, kami sengaja menghadirkan. Selamat malam, Alin. Selamat malam. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alin Arif didampingi oleh, ya seperti biasa, Panglima Bicara selalu menghadirkan Panglima Abu yang akan mengulas masalah hal ini dari sisi atau perspektif hukum. Alin, mungkin kamu, ya kita mengalir lagi ya. Kamu boleh bercerita di sini, nanti akan ditanggapi oleh aku dari apa namanya perspektif hukum ya. Sebetulnya mungkin bisa diurai. Apa yang terjadi atau apa yang kamu alami dalam hal ini? Mungkin aku mulai dari, aku nggak mau terlalu bahas tentang pernikahan ya. Singkatnya, dalam pernikahan itu telah terjadi hal yang tidak menyenangkan, berbagai macam abuse yang sebelumnya aku sebenarnya nggak tahu gitu ini abuse atau enggak. Aku menormalisasi karena aku anggap mungkin ini bagian dari perjalanan dan perjuangan pernikahan ya. Yang aku mau titik beratkan sekarang itu justru kejadian pasca perceraian, karena kalau pernikahan yang sudah lah ya gitu kan, sudah lewat tutup buku. Sepengetahuan aku seharusnya setelah perceraian aku pikir semuanya akan selesai, kita melanjutkan hidup, aku menjadi ibu, dia menjadi ayah, dan berjalan semestinya di mana seorang ibu fokus kepada pengasuhan kehidupan pribadinya, dan dari sisi ayah fokus terhadap menafkahi dan menjadi support system. Kita kan jadi tim co-parenting tuh, yang disebut co-parenting tuh kan seperti itu. Namun sangat disayangkan, yang pertama aku bahas perceraian itu karena lebih ada aku menggugat 2 kali sebelumnya. Menggugat 2 kali, tapi karena perempuan ya saya berharap berubah, berharap semuanya akan kembali baik-baik saja. Jadi ketika dibujuk atau apa tuh ya kita, apalagi udah punya anak ya, pastinya kita oke mencoba lagi, mana tahu bakal ada perubahan. Tapi nyatanya perubahan itu tidak kunjung datang. Untuk sih saat, cuman ada di titik pernah ketika aku sambil nangis nih, loh katanya kamu mau berubah, mana perubahan kamu? Dan dia bilang, ya aku ternyata bisa, kamu mau apa? Kalau mau cerai ya
gugat aja. Ada sampai di titik di situ berarti memang kayaknya tidak akan ada perubahan nih. Ditambah lagi aku merasa sepertinya sudah jatuh tahap 3 karena seringnya mengancam bercerai, dan aku ibaratnya aku juga bukan perempuan yang pendiam ya. Ketika diancam bercerai itu jadi kayak ya udah talak aja gitu kan. Buktiin, jangan cuma ngancem-ngancem doang tapi malah nggak berani. Dan beliau saat itu mengatakan, oh aku mau menceraikan kamu dengan cara yang ma'ruf. Aku bukan orang yang agamis ya bang, tapi setahuku talak itu juga bagian dari menceraikan secara ma'ruf. Secara legal bisa dilanjutkan setelahnya supaya kita tidak menggantung gitu kan. Akhirnya aku bilang kayak gini, ya udah, dia nggak mau katanya, maunya tuh mau secara makro menurut dia oke deh gitu kan. Tapi aku udah nggak mau lagi nih ngegugat karena kan itu cost lot of money ya kan. Aku kayak ya aku nggak se-settle itulah gitu kan untuk terus mengeluarkan uang. Dan aduh sorry, dan setelah itu kita ada perjanjian, oke, sebelum bercerai, kamu jangan keluar dari rumah ini, katanya. Kamu tinggal di sini, lebih baik aku yang keluar. Which is that sounds so great, so good, so great gitu kan, sebagai orang oke. Emang suatu kayak gitu. Iya. Bisa jatuh juga karena kayak bikin aku tuh kayak katanya berantem terus tapi berantem lagi. Nah sampai di titik aku iyain tuh, ternyata nih masih tetap berlanjut, berantem lagi, kita tuh dipancing terus gitu kan. Aku biasanya untuk menghindari pertengkaran aku kayak diem nih di kamar, meskipun ada anak di situ aku tuh kayak tetap dipanggil gitu loh, tetap dipanggil kayak gitu. Wah boleh dulu nggak, sorry aku Ngalir aja, ngalir. Nggak ada. Ya. Iya kayak gitu. Sampai mana tadi, sorry. Apa namanya, kamu lebih banyak berdiam diri? Aku lebih banyak menghindari konflik ya. Ya, aku orang yang kenapa aku diemin, orang kan bertanya kenapa baru ngomong sekarang. Iya. Aku nggak punya energi untuk ribut sama orang. Aku cenderung ke kayak udahlah gitu, orangnya tuh cenderung kayak gitu. Tapi dipancing terus bang, kayak digedor terus si pintu tuh gitu kan. Aku udah bilang anak lagi tidur, digedor terus akhirnya ketika aku buka pintu, dia tuh akan mancing kita untuk bereaksi. Yang terjadi di dalam pernikahan, yang terjadi itu adalah dia terus memancing, bahkan menyentuh fisik dengan kata bukan yang bagus, menyentuh fisiknya. Dan ketika bereaksi direkam. Jadi ketika aku melawan, aku bukan cewek yang manis-manis kayak gitu. Dan ketika melawan, direkam lah reaksi. Ya aku bukan tipikal orang yang diam, tapi semakin kesini itu aku semakin menahan diri gitu kan. Semakin menahan diri karena aku tipikal orang yang nggak mau dikata jelek juga. Jadi ketika aku dituduh misalkan dituduh drama, aku nggak mau dibilang drama. Jadi padahal itu jebakan Batman ya, supaya aku buka kayak aku mau speak up aja nih. Oh saya nggak akan ikut ke Pak Gusam, dia bilang. Karena sekarang dipikir-pikir, iya kenapa? Aku mau ambil mikrofon, aku mau teriakan nama kamu karena orang harus tahu ini itu salah. Dan setiap orang yang di abuse, you need to speak up gitu, gak boleh takut gitu kan, selama kamu tahu posisi kamu tuh benar atau enggak gitu. Itulah kenapa butuh waktu lama untuk aku bisa bicara. Karena yang pertama, awalnya aku masih dalam pengaruh gaslighting, aku nggak mau dibilang drama, nggak mau dibilang mengumbar aib. Terus yang keduanya, dulu kan aku hidup tuh berjalan aja. Ketika aku harus jadi orang tua, ya aku fokus ke action aja apa yang harus aku lakukan, jadi aku nggak punya bukti banyak gitu kan. Sementara sekarang ini setiap ucapan kita harus dipertanggungjawabkan kan, jadi butuh waktu lah untuk melihat polanya. Aku juga nggak mau asal assume gitu kan, takutnya kan salah persepsi, salah prasangka gitu kan. Jadi baru sekarang lah. Dan satu lagi yang terakhir, aku nggak mau muncul ke publik dalam keadaan berantakan, karena tujuannya di sini aku nggak mau jual drama, nggak mau menye-menye, tapi lebih ke kayak ayo kita semua harus punya awareness nih masalah ini, karena
generasi, apalagi perempuan ya, kita melahirkan generasi berikutnya gitu kan, kita harus bisa membekali anak cucu kita tuh tentang awareness tentang hal ini gitu kan, tidak diam saja ketika di abuse. Aku miris soalnya, aku sempat upload video, mereka tuh nggak berani komen di bawah, tapi ke DM. Itu dalam Oke. Ke putusan DM dia pengadilan kayak itu malam ada. ini gitu, ada yang nggak ada harta gono gini, nggak ada, Enggak, soal asuh anak itu nggak ada. nggak ada. Karena ya aku Hanya cerai aja ya. cerai aja. Oke, oke, oke. Nah, terus yang apa namanya? Yang maksud aku tuh yang menjadi kemarahan aku tuh, aku awalnya kan kayak oke, aku harus menenangkan diri dulu nih. Akhirnya aku di framing melakukan banyak hal. Ketika dia mengatur narasi, aku saat itu juga meminta bantuan lembaga, dan alhamdulillahnya tuh nggak lama lembaga memanggil anak-anak untuk di asesmen dan tidak terbukti aku melakukan itu. Nah, sekarang pertanyaan aku, jadi kamu seperti ini tuh karena apa? Anda melakukan ini untuk apa? Kalau untuk anak sudah terbukti. Lagi pula, kemana aja Anda kok tiba-tiba saya di framing kayak gini? Kalau Anda takut anak-anak kita ini diasuh sama saya, kenapa nggak dari dulu Anda urusi? Jangan pulang malam terus gitu loh. Kenapa baru sekarang gitu kan? Seperti itu, yang aku khawatirkan adalah awalnya aku biarkan. Tapi aku lihat nih, aku lihat perkembangan mereka, bagaimana anak-anak ketika sama aku, bagaimana anak-anak ketika ada campur tangan sama benar-benar sama dia. Dan aku punya data tentang ini semua, dari entah itu dari sekolah, entah apa, dari asesmen juga, dari hasil asesmen psikologis juga, karena kebetulan aku bukan nggak puas sama hasil asesmen dari lembaga ya, tapi aku cari second opinion gitu kan, takutnya karena dia bilang kayak gini, oh itu hasil seperti itu karena terlalu banyak mendengar cerita Alin, padahal kan namanya psikolog, semakin mendengarkan semakin jelas ya memandang gitu kan. Akhirnya ya udah oke lah, aku asesmen lagi nih ke psikolog lain, fresh banget, baru banget, dan hasilnya sama, relevan dengan apa yang dites di lembaga, sama yang online juga ada gitu kan, yang kayak gitu. Dia tetap tidak terima, dan aku melihat anak-anak itu sekarang itu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Seperti anak yang paling pertama tuh kayak takut ngomong, beda, nggak seperti setahun yang lalu ketika benar-benar masih sama aku, udah nggak kayak anak-anak lagi. Termasuk mungkin aku bisa bilang, dia bisa bilang mungkin, oh itu kan karena anak pertama udah preteen, tapi anak yang ketiga pun yang baru umur 8 tahun juga mengalami hal yang sama. Anak yang pertama berapa umurnya? 11 tahun, mau 12 Sekarang? tahun. Iya. Waktu itu atau sekarang? Sekarang tuh 11 tahun, Agustus baru 12 tahun. Jadi concernnya aku sekarang ini, pertama aku pengen ngebela diri sebagai perempuan. Tidak ada perempuan maupun laki-laki, kita nggak bisa, tidak ada manusia yang layak diperlakukan seperti itu, dan kita harus melawan gitu. Aku selama ini di mode survival, sekarang aku akan di mode melawan gitu kan, supaya berhenti nih, nggak kayak gini lagi. Terus yang keduanya, aku tidak ingin anak-anak nantinya nggak punya secure base. Aku bisa seperti ini tuh karena nggak punya secure base dulunya. Aku nggak mau anak-anak tuh krisis jati diri nantinya, tidak tahu harus bagaimana, sehingga dia mengundang orang-orang manipulatif. Ingat, tidak ada yang lebih aman, tempat ternyaman dan teraman anak itu adalah bersama ibunya. Tidak bisa digantikan oleh siapapun, kecuali aku bermasalah, silahkan buktikan. Kayak gitu. Jangan sampai mencabut tanaman, ibaratnya kan anak-anak tuh tanaman. Ibu tuh adalah tanahnya, sementara bapak itu air. Ya kan? Tugasnya bapak tuh menggemburkan tanahnya. Jangan main cabut gitu aja loh. Itu tanaman bisa lahir, bahkan mati gitu loh. Itu aja sih concernnya aku sekarang. Oke Bang Abu, setelah mendengar uraian panjang lebar dari Ali dan konsep hukum sebagai seorang praktisi hukum gimana? Ya. Sejatinya memang keluarga itu harmonis ya kan. Karena anak itu diasuh oleh dua orang tuanya. Bukan ibu saja, bukan ayah saja. Itu sejatinya, idealnya. Karena sosok ibu tidak bisa digantikan oleh ayah,
sosok ayah tidak bisa digantikan oleh ibu. Tetapi ketika memang perjalanan kehidupan itu akhirnya berpisah dengan segala macam persoalan, maka negara ya, memberikan aturan undang-undang terhadap misalnya anak. Di dalam undang-undang kita, ya, hak asuh anak itu umur di bawah 12 tahun itu ke ibu. Kecuali si ibu itu ada sesuatu kelainan yang tidak mampu mengurus anaknya. Dan itu harus ada bukti. Baru nanti pengadilan memutuskan ke ayah. Tapi selama memang si ibu itu normal, maka seharusnya putusan pengadilan itu hak asuh anak kepada ibu. Kalau dalam putusan pengadilan tidak ada petitum atau tidak ada putusan terkait hak asuh anak, maka si ibu boleh melakukan gugatan. Boleh. Gugatan untuk hak asuh anak. Gitu. Apalagi anaknya empatnya masih di bawah 12 tahun, ya. Jadi boleh melakukan mengajukan gugatan hak asuh atau hadanah namanya ke pengadilan agama kalau kita muslim. Kalau non muslim berarti ke pengadilan negeri, ya. Nanti pengadilan akan memutuskan seperti apa hak asuh ini. Dan biasanya memang ketika si ibu itu tidak ada kelainan apapun, dia normal, pengadilan akan memberikan hak asuh itu kepada ibu, empat-empatnya. Nah, kalau si ayah mau menjenguk anaknya, kan itu anaknya kan, ya, dia ada tata cara. Nanti kita minta kepada pengadilan ya, soal misalnya dia kapan boleh melihat anaknya, kapan ketemu anaknya, itu bisa dimintai dalam putusan ketika kita mengajukan gugatan hak asuh anak. Ya. Kalau ada kan setelah terjadi perceraian, kan sebenarnya tidak ada hubungan lagi nih seorang suami istri sudah selesai ya. Dia hanya punya hubungan dengan anaknya. Si ayah tidak bisa dipisahkan dengan anaknya sampai kapanpun, karena itu darah dagingnya. Sebaliknya si ibu juga sama, dia tidak bisa dipisahkan juga dengan anak-anaknya, ya kan? Tapi kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu ayahnya dong. Dan itu nanti dimintakan kepada pengadilan, kan? Walaupun hak asuh anak itu di ibu, si ibu ini ya bisa meminta kepada pengadilan berapa biaya per bulan per anak dari ayahnya. Sesuai dengan umurnya dong. Nah, kan? Nah, nanti pengadilan akan memberikan putusan itu. Ya tentunya akan diminta juga keterangan dari si ayah, kemampuannya segala macam. Itu sangat fleksibel. Tapi ada putusan, kita bisa minta putusan itu. Sehingga tidak terjadi cekcok di kemudian hari gitu loh. Oh, kamu ngasih ini nggak cukup gitu. Nah, cukup nggak cukup ini sangat apa ya? Debatable lah kan. Tapi pengadilan ketika memutuskan, dia harus ikut itu minimal sesuai dengan putusan. Ketika sudah putus, sudah cerai, ini udah pisah ya dia nggak punya urusan lagi dengan istrinya, mantan istrinya kan. Nah, ketika dia datang ke rumah, ya dia datang ke rumah, ya rumah orang lain, bukan rumah istrinya kan. Kalau mau ketemu anak ya anak gitu. Dia bertamu jadinya, bukan pulang ke rumahnya. Bertamu dong, karena dia bukan orang dalam rumah itu lagi kan. Orang lain dia statusnya. Hanya punya hubungan dengan anaknya. Tapi kan ada tata cara kalau dia mau ketemu anaknya. Artinya ketika misalnya dari cerita tadi kita dengar dia mulai mengganggu secara psikologi, ada tekanan segala macam.
Nah, ini kalau ada bukti, kita bisa melakukan dua hal. Pertama, kalau ada bukti berarti ini ada potensi kekerasan. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu termasuk kekerasan psikis. Itu bukan hanya kekerasan fisik. Gitu. Jadi verbal, non verbal itu bisa dilaporkan ke polisi. Jadi ada unsur pidananya. Itu. Ada unsur pidana. Dan kalau terbukti, ya dia dipenjara. Gitu. Undang-undang perlindungan perempuan dan anak ini sangat kuat. Karena memang ya berangkat dari kekerasan rumah tangga itu sangat luar biasa. Walaupun sekarang juga kekerasan rumah tangga bukan hanya dilakukan oleh si suami, ada juga oleh si istri. Gitu. Ya korbannya suami jadinya. Nah, saya pernah menangani satu perkara, terlapornya perempuan gitu. Ya terbukti tidak terbukti, tapi artinya ada gitu, ada. Betul. Jadi ketika ada misalnya tekanan atau teror atau intimidasi atau apapun, baik fisik maupun non fisik, ya, kalau kita punya bukti-bukti, bisa kita buat laporan ke polisi, ya, bahwa ada unsur kekerasan dalam rumah tangga, gitu. Sehingga si ibu ini bisa konsen untuk mengurus, mendidik anak-anaknya. Kan tadi ceritanya dia terganggu, jadi kan tidak konsen lagi ketika sudah ada tekanan-tekanan tadi dari mantan suaminya, ya, si ayah dari anak-anak. Jadi berarti satu, ibu boleh melakukan gugatan hak asuh anak, ya, ke pengadilan. Karena Muslim berarti ke pengadilan agama, ya, buat gugatan. Yang kedua, kalau ada intimidasi tadi, bisa kita melakukan buat laporan polisi, ya, di Polres atau di Polsek atau di Polda terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Jadi sehingga ibu ini bisa konsentrasi mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anaknya. Sampai nanti anak itu sudah umur 13 tahun ke atas, dia boleh memilih. Ya, jadi undang-undang dalam kompilasi hukum Islam, ya, undang-undang itu memberikan pilihan kepada si anak boleh memilih untuk bersama ayah dan ibunya setelah 13 tahun. Tapi kalau di bawah itu dia harus di bawah asuhan ibunya. Itu mungkin dari pandangan hukum, ya, yang bisa kita lakukan. Ini kan tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak, ya. Jadi si anak juga bisa tumbuh kembang sesuai dengan yang diharapkan, ya, dan si ibu bisa mengurusi itu. Dan kewajiban seorang ayah kepada anaknya itu sampai kapanpun. Kewajiban nafkah tadi, ya, itu sampai kapanpun dia wajib, karena itu anaknya. Ya, ya tentunya sesuai dengan kemampuannya. Nggak mungkin kita paksakan di luar kemampuan dia, gitu. Ya. Jadi negara sudah membuat beberapa aturan regulasi yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada si perempuan dan anak. Bahkan di polisi itu ada satu unit itu PPA, gitu, perlindungan perempuan dan anak, ya. Itu bisa kita manfaatkan itu. Jadi kalau saran saya, pertama buat gugatan hak asuh anak. Ya, hak asuh anak. Jadi setelah cerai, karena tidak ada putusan dalam pengadilan soal itu, kita bisa ngajuin lagi. Kalau soal misalnya harta gonogini pun bisa. Jadi dia nggak bisa satu ketika cerai itu dibahas semuanya, nggak bisa juga. Gitu. Gonogini ini setelah putus cerai baru bisa kita ngajukan harta gonogini itu. Ya artinya kalau misalnya mau diperkarakan soal itu, soal harta gonogini, sekarang udah bisa gitu setelah putus cerai. Nah, jadi bisa buat dua berarti gugatannya soal harta gonogini dan hak
asuh anak ya. Mungkin ya kalau tidak mau konsentrasi soal harta gono gini karena ini anak, tapi saya pikir harta gono gini itu juga ujung-ujungnya ke anak juga, ya kan? Mendingan sekalian gugatannya soal hak asuh anak dan harta gono gini gitu. Nanti apa yang diputuskan pengadilan? Misalnya, oke, semua harta kita untuk anak-anak harus ada putusan pengadilan. Manusia ini bisa berubah kan? Hari ini dia bilang A, besok mungkin lain lagi. Gitu. Tapi kalau sudah ada putusan pengadilan, dia nggak bisa lagi berkilah karena sudah putusan dari pengadilan. Gitu. Jadi ada satu kepastian hukum ya bagi si suami atau mantan suami dan mantan istri bagi anak-anaknya. Misalnya disepakati bersama bahwa harta kita ini, ya kan, untuk anak-anak harus disebutkan dalam putusan pengadilan. Jadi siapapun tidak bisa menguasai, gitu. Misalnya, ya kan, atau dibagi 2 atau dibagi 3 itu tergantung kesepakatan dalam di proses pengadilan nantinya. Jadi saya kira perlindungan hukum kepada anak, kepada perempuan, apalagi ada intimidasi segala macam, ini ada jalurnya. Saran saya, mungkin untuk pertama kali ya buat gugatan hak asuh anak, ya, kalau mau sekalian dengan hak monogininya. Nah, yang kedua, kalau ada intimidasi tadi, ya bisa dilakukan untuk ke polisinya. Ya, buat laporan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, dan polisi ya karena memang perintah undang-undang dia akan proses itu. Saya kira itu begini. Tapi memang complicated lah soal rumah tangga kalau sudah pisah. Ya. Terutama soal anak ya. Selalu jadi masalah soal itu. Makanya pengadilan tetap berupaya supaya tidak terjadi perceraian itu. Ya, saya selain sebagai pengacara, saya juga mediator di pengadilan. Jadi kan semua perkara perdata di pengadilan itu harus dimediasi dulu. Nah, saya juga sebagai mediator non hakim di pengadilan, ya kita berupaya untuk tidak terjadi perceraian gitu kan. Berupaya, ya, tapi ya kadang-kadang kehendak lain gitu, masing-masing ngotot, ya, akhirnya putusan pengadilan memisahkan mereka, tapi ya tetap ada kewajiban, ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, oleh si ibu, oleh si ayah, ya, apalagi mereka punya anak, ya, ini adalah kewajiban yang harus mereka penuhi ya terhadap keberlangsungan kehidupan masa depan anak-anaknya. Itu mungkin ya. Mungkin terakhir Bang, sebelum kita menutup, Ali ini kan sekarang sudah mulai bersuara. Contohnya dari podcast ini yang muncul di sosial media. Apakah itu suatu keharusan, suatu kebenaran, atau memang harusnya seperti itu? Ya, seharusnya begitu. Supaya apa? Supaya tidak mudah, ya kan, orang-orang melakukan kesewenang-wenangan, ya, bersuara untuk mendapatkan keadilan itu satu kewajiban. Mungkin lewat kanal kita ini, lewat podcast kita ini bisa didengar oleh perempuan-perempuan yang lain ya, yang mungkin mengalami hal yang sama, gitu kan. Ada satu edukasi pencerahan hukum dari kita dan akhirnya mereka berani untuk bertindak, berbuat untuk mendapatkan hak dan keadilan, ya. Karena negara sudah menjamin itu. Ya, negara sudah memberikan jalan lewat hukum, lewat undang-undang, lewat regulasi, ya, bahwa perempuan, anak itu harus dilindungi, ya. Sehingga ada perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin mereka tertindas,
terzalimi, tidak berani speak up, tidak berani ngomong, ya, dengan ada pernyataan ya kan dari Alin, maka yang lain akan berani mungkin, akan menginspirasi, ya kan. Tentunya harus dikawal dari sisi hukumnya, ya kan. Dan kita di LBH Panglima Hukum siap memberikan perlindungan hukum kepada perempuan, kepada anak, ya, dalam hal pendampingan hukum, ya, kalau mereka ingin mendapatkan hak-haknya di mata hukum dalam negara kita ini. Jadi misalnya Bu Elin misalnya nanti ingin didampingi oleh kita, kita siap memberikan pendampingan hukum, ya, apapun yang nanti yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keadilan, terutama untuk masa depan anak-anaknya. Gitu sih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Aku mau memberikan klarifikasi mungkin ya Bang. Takutnya nih beliau mendengar ini dan protes dan fokus, karena beliau ini tipikal orang dari sekian banyak kebenaran, dia nemu celah sedikit aja dia akan menggeser fokus ke celah kesalahan. Jadi nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Aku mau kasih tahu masalah Gonogini finally pada akhirnya baru banget di akhir tahun kemarin dia menjual rumah dan dikasih ke aku, tapi lagi-lagi tidak ada transparansi. Tapi aku nggak mau ribut kan, ya kayak udahlah, rezeki dari Tuhan, aku pun diberkati ya sama Allah gitu kan, meskipun tidak diberikan sama dia. Jadi saya tidak tahu transparansinya, rumahnya laku berapa, pokoknya dikasih segitu, ya udahlah gitu kan. Dan setelah memberi pun dia kayak ngerasa gitu lagi, oh kamu udah nerima uang dari saya. Sampai akhirnya saya bilang, kamu jangan jumawa karena sudah memberi saya uang, karena itu hak saya. Kalau mau diperhitungkan hidup saya selama ini, hidup sama kamu, mengabdi sama kamu, saya ya kalau mau hitung-hitungan ya, itu tidak sebanding gitu kan, apalagi dengan kondisi dalam pernikahan dulu seperti apa. Nah itu sih yang mau aku klarifikasi. Jadi, dan aku dari awal juga tidak punya keinginan untuk meributkan masalah itu, karena rezeki Tuhan yang atur. Yang aku inginkan adalah stop, jangan sembunyi di balik topeng co-parenting, jangan sembunyi di balik kepentingan anak. Aku berdiri di sini pun tidak selalu membawa anak, tapi aku berdiri atas nama diri aku sendiri. Aku nggak mau lagi digituin sama kamu. Ya. Kalau setelah speak up ini misalnya dia nonton atau dia tahu ya, terus kalau ada reaksi negatif ya, kita bisa membuat laporan ke permohonan perlindungan hukum yang non litigasi, misalnya Komnas Perempuan, ya, atau ke LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya. Artinya pasti ada konsekuensi dong kalau misalnya orang bereaksi negatif, oh kamu udah begini-begini, ya ada jalannya. Selain kita ke polisi, ya kan, sebagai aparat penegak hukum, tapi non litigasinya ada. Sekarang ada lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, ya, Komnas Perempuan, dan ada lembaga LPSK, ya. Jadi kita bisa meminta perlindungan hukum dan perlindungan hukum, pendampingan hukum kepada dua lembaga ini, ya, selain kepada polisi, ya. Sehingga orang yang sudah speak up dia tidak diintimidasi lagi, gitu. Itu mungkin dari kita. Izin Bang, boleh tanya? Lanjut. Aku sebenarnya kan punya banyak video nih, mau di-up takut UIT, mau dihapus bukti ya takut dibutuhkan, mau disimpan terus juga berat ya HP-ku. Ada beberapa video di mana dia melakukan intimidasi seperti datang ke rumahku, nunjuk-nunjuk di depan orang gitu kan, seolah-olah semua orang harus tahu bahwasanya aku ini tidak kompeten. Untungnya sekarang aku sudah tidak kabur lagi, realitas aku tahu siapa. Itu bisa dijadikan alat bukti untuk kita buat LP di polisi. Boleh di-up nggak ke medsos? Jangan. Jangan. Tapi kalau di blur atau apa? Saran saya jangan di-up, karena pertama itu kan soal keluarga, ya. Menurut saya nanti orang punya banyak celah untuk melakukan gugatan balik.
soal undang-undang ITE. Walaupun itu pasal-pasal karet ya, tapi kalau saran saya sih jalur hukum aja. Biar Itu jadi alat bukti di pengadilan. Itu aja. Sehingga apa yang dia lakukan itu ada konsekuensi hukumnya. Gitu kan? Ya, nggak usah kita main ke sosial media, di-up. Kalau yang seperti itu ya, kalau saran saya. Ya, pertama itu kan soal ya etika ya. Oh dia tidak beretika, kita harus beretika. Kalau itu mau dijadikan sebagai alat bukti ya berarti melalui jalur hukum, jangan ke sosial media. Ada celah nanti orang melakukan gugatan di panjang. Ya, jadi kalau saran saya kalau ada video-video atau bukti chat di WA ya kan yang memang mengarah kepada intimidasi baik secara fisik maupun psikisnya itu bisa jadi alat bukti untuk dilaporkan ke polisi sebagai bentuk kekerasan dalam perundangan. Pemirsa, itulah Panglima bersuara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.